Oke, selamat siang semua. Kita mulai kuliah kita kembali. Ini kuliah anti korupsi. Eh, kita membahas tentang faktor penyebab korupsi. Teman-teman, kita udah bahas tentang sebelumnya di pertemuan sebelumnya di kampus tentang apa sih korupsi, apa sih definisi dari korupsi, ya kan? Sekarang kita belajar tentang faktor penyebab kenapa sih orang korupsi, kenapa korupsi itu tetap ada gitu kan. Jadi korupsi di tanah negeri ibarat warisan yang haram ya. Tanpa surat wasiat ya tetap lestari ya. Sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Jadi apabila disederhanakan sebenarnya ada dua faktor penyebab korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu seperti apa? Itu faktor yang ada dalam diri kita, dia ada di dalam diri si koruptor, bukan kita ya, si koruptor. Kita jangan korupsi. Jadi faktor internal itu seperti aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, lemahnya kejujuran, dan putusnya, orang bilang tuh putusnya urat malu, nggak ada lagi rasa malu sama dia. Kita lihat di TV koruptor yang dipanggil KPK, mereka jalan bukan lagi nunduk tapi kepalanya sudah tegak. Kenapa? Karena tidak lagi rasa malu untuk mereka. Aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup yang konsumtif ya. Aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berpikir korup. Kenapa? Mungkin aja ada keluarga yang menuntut hal-hal lain ya, yang malah membujuk-bujuk seseorang untuk korupsi, mengatakan mungkin ayolah kita butuh uang seperti ini gitu kan. Jadi mau tidak mau mungkin dia mendorong keluarga yang lain untuk melakukan tindakan korupsi. Faktor eksternal itu seperti apa? Itu faktor yang di luar dari diri si koruptor. Itu ada faktor aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan ya. Aspek politis tuh misalnya instabilitas politik, kepentingan politis ya, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Tentunya orang takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kekuasaan, mau tidak mau dia harus melakukan tindak korupsi seperti mungkin suap menyuap. Aspek manajemen atau organisasi itu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi di organisasi tersebut. Aspek hukum itu seperti terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Banyak orang mengatakan bahwa untuk koruptor itu tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya. Kalau koruptor mencuri uang rakyat, kayaknya hukumannya tuh nggak terlalu tinggi ya, dibandingkan dengan orang yang mungkin hanya mencuri ayam seperti itu ya. Dalam buku yang saya baca sebenarnya ada 4 faktor penyebab korupsi, itu faktor politik, faktor hukum, ekonomi, dan organisasi. Kita bahas satu persatu. Faktor politik itu menjadi penyebab terjadi korupsi karena banyak peristiwa politik yang kita tahu ya, yang selama ini kita lihat di Indonesia. Mungkin teman-teman yang melihat langsung atau melihat secara tidak langsung ya, money politik saat kampanye itu wujud salah satu korupsi, suap menyuap ya, uang pelicin. Politik uang merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara dan menyogok para pemilih atau anggota partai politik. Banyak orang yang mendewakan uang ya, semuanya harus dibayar dengan uang, tidak ada yang gratis ya. Jadi praktik politik ini tidak bisa dihilangkan karena undang-undang politik tidak memberikan aturan yang tegas tentang dana kampanye. Demikian pula ketika ada indikasi politik uang, pihak penegak hukum tampaknya ragu-ragu untuk memberi keputusan. Itu contoh untuk money politik misalnya di kampanye mungkin ya, kampanye
apa saja lah, pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah ya. Faktor hukum, ya politik ini ya, kita langsung ke hukum. Faktor hukum tuh menjadi korupsi dikarenakan banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir, dan ada kecenderungan aturan hukum dibuat untuk menguntungkan ya pihak tertentu meskipun orang awam tidak bisa melihatnya. Jadi kemarin kan pernah ada demo besar-besaran di Indonesia masalah KPK yang mau dilemahkan lah, seperti itulah, undang-undang yang menguntungkan koruptor lah gitu. Mungkin itu salah satunya dari faktor hukum ya. Jadi undang-undang yang dibuat mereka, anggota-anggota dewan, yang mungkin ada oknum-oknum tertentu yang membuat aturan untuk menguntungkan mereka gitu ya. Saya mengatakan oknum tertentu ya. Jadi di faktor hukum ini, karena kelemahan dalam perundang-undangan itu di faktor hukum itu seperti adanya peraturan perundangan yang bermuatan kepentingan pada pihak-pihak tertentu, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, peraturan kurang disosialisasikan, sanksi terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu ya, lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Di faktor ekonomi, hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan ya. Pendapatan ini tidak mutlak benar karena sebenarnya teori ini agak sedikit bingung ya. Bahkan kita lihat banyak koruptor itu bukan orang yang miskin ya, mereka orang yang bisa dibilang berkecukupan, sangat-sangat berkecukupan, tapi mengapa mereka itu tetap korupsi gitu ya. Orang dulu mengatakan bahwa korupsi itu harus, untuk mengatasi korupsi, gajinya harus dinaikkan gitu kan, pendapatan harus dinaikkan supaya mereka tidak korupsi lagi. Toh kita lihat sekarang ini pendapatan sudah naik juga, mereka bergelimpang dengan harta tapi tetap korupsi. Kenapa? Itu mereka yang tahu jawabannya. Tapi kalau menurut saya, semakin kaya seseorang pasti kebutuhannya semakin meningkat ya. Yang dikeluarkannya untuk kebutuhannya semakin meningkat. Jadi mau tidak mau mereka harus mencari uang untuk lebih lagi ya, karena pergeseran kehidupan mereka yang sudah konsumtif, sangat-sangat konsumtif. Faktor organisasi ini seperti kurangnya keteladanan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas instansi pemerintah kurang memadai, dan manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Tentunya kalau orang sudah jadi pemimpin, bukan tentunya, ada beberapa orang yang sudah jadi pemimpin, dia menjadi pemimpin dengan cara yang tidak baik, dia mungkin menggunakan uang atau lain-lainnya, link-linknya dia, dan setelah dia naik jadi pemimpin, apa yang terjadi? Dia akan merekrut orang-orang yang pernah memenangkan dia untuk duduk menjadi bawahannya dia, mungkin sebagai ucapan terima kasih mungkin ya, karena telah memenangkan dia seperti itu ya. Dan akhirnya apa? Si pemimpin tadi kurang keteladanan dari kepemimpinannya, tidak ada kultur organisasi yang benar karena dimulai dengan hal yang tidak benar. Ada 6 hal yang menyebabkan korupsi bisa berlangsung. Motivasi. Pertama, motivasi untuk mencari penghasilan dengan cara ekstrim, berhubungan dengan kondisi kemiskinan, upah yang rendah, dan risiko tinggi pekerjaan karena penyakit mungkin, kecelakaan, dan pengangguran. Tapi ada juga yang kaya tetap memiliki motivasi untuk korupsi. Yang kedua itu kesempatan ya. Kejahatan itu terjadi karena adanya kesempatan untuk terlibat dalam korupsi karena disebabkan oleh banyak regulasi yang mendorong kesempatan tinggi untuk melakukan korupsi. Sistem legislatif dan peradilan yang lemah, itu juga merupakan salah satu kesempatan ya. Itu jadi salah satu penyebab korupsi.
Yang keempat tuh penduduk sedikit dengan jumlah sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah. Hukum dan prinsip-prinsip etik yang lemah, dan instabilitas politik dan lemahnya kemauan politik. Jadi kemiskinan itu merupakan akar masalah korupsi. Hal ini tidak benar sepenuhnya ya. Sebab banyak negara kaya, makmur, penuh dengan skandal dan sedikit sekali melibatkan orang yang dapat dikategorikan dalam kelompok miskin atau kekurangan. Ada teori penyebab korupsi ya. Teori ini namanya teori partikulasme yang dikembangkan oleh Edward Benfield. Teori ini mengatakan berkaitan erat dengan keluarga. Korupsi berkaitan erat dengan keluarga, di mana korupsi merupakan ekspresi dan partikularisme. Sikap partikularisme ini merupakan suatu perasaan atau kewajiban membantu dan membagi-bagikan sumber kepada pribadi-pribadi dekat dari seseorang, membantu orang tersebut karena sesuatu kewajiban personal kepada keluarga, sahabat, atau anggota atau kelompoknya. Karena ada kayak perasaan kewajiban ya, karena keluarga. Ini keluargamu loh, masa kamu nggak bantu? Masa tolonglah ya kan? Jadikan dia jabatannya seperti ini. Itu salah satu yang menyebabkan korupsi atau bisa dibilang nepotisme ya. Jadi di Indonesia ini korupsi demikian gencar dan sangat sulit dibendung, terutama sejak berlalunya era Soeharto. Dulu ada slogan namanya korupsi itu dilakukan di bawah kolong meja, di bawah meja ya, supaya orang tidak tahu. Tapi kayaknya sekarang korupsi telah dilakukan di atas meja ya. Karena malu tadi sudah hilang, tidak ada rasa malu lagi. Dan mengapa korupsi di Indonesia ini suka diberantas? Menurut Amir Santoso, ada 5 pandangan dapat menjelaskan ini. Yang pertama itu kurang adanya kemauan sungguh-sungguh dari pemerintah, para tokoh pemerintah, pejabat, anggota DPR untuk memberantas korupsi. Kedua, korupsi terjadi di Indonesia sering disebabkan sebagai korupsi sistematik. Maksudnya praktik korupsi tersebut memang terjadi secara sistematik melalui pemanfaatan kelemahan dan sistem administrasi negara serta aturan-aturannya. Jadi ada aturan-aturan, mereka manfaatkan, mereka tahu aturannya, mereka tahu celahnya, mereka manfaatkan. Ketiga itu masalah budaya telah menjadi budaya. Ini sangat-sangat krusial sekali ya. Sudah menjadi akar, sudah berakar gitu ya. Pemberian dan penguasaan kepada anggota. Masalah budaya, pemberian dari penguasa kepada anggota, keluarga atau rakyat, meskipun diambil dari kas negara, bukanlah korupsi, tetapi dipandang sebagai upaya mengayomi atau memberi perlindungan. Keempat tuh akibat dari tindak mencukupinya gaji pegawai negeri PNS yang berlangsung dalam rangka memenuhi kebutuhan yang makin bertambah, sementara gaji atau penghasilan pas-pasan, PNS terpaksa menyalahgunakan beberapa oknum PNS menyalahgunakan wewenang di kantor baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Kelima, sejak reformasi bergulir tahun 1998, korupsi bukannya berkurang tapi makin meningkat dari segi jumlah pelaku dan jumlah korupsinya. Jadi itu dulu materi dari kita tentang penyebab-penyebab faktor korupsi. Teman-teman baca lagi, kira-kira ada yang mau ditanyakan, bisa langsung WA ke nomor saya. Terima kasih.